Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan bahas terkait klasifikasi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi apa itu klasifikasi? Kalau sebelumnya kan kita pelajari tentang like, apa namanya prediksi kan. Kalau prediksi yang sebelumnya sempat kita pelajari bersama di bagian targetnya itu dalam bentuk angka seperti sini. Untuk kasus yang kita angkat yang terkait dengan harga rumah, targetnya kan harga. Sedangkan kalau misalkan di bagian klasifikasi, outputnya itu dalam bentuk kategorikal. Untuk di kasusnya misalkan di sini ya, misalkan datanya ini terkait dengan iris flower. Di base ini ada tiga kategorikal, ada iris versi color, iris setosa, sama iris virginica. Dan di bagian perhitungannya pun ada perbedaan juga. Contoh kalau misalnya diprediksi, dia menggunakan ini ya, SI, jadi pakai weight sama bias. Sedangkan untuk yang di bagian prediksi ini di bagian klasifikasi, dia itu metodenya dengan menggunakan softmax transfer function. Jadi dia pakai sigma gini. Jadi emang ada perbedaan di situ. Tetapi keduanya ini eh, masih ke dalam bentuk kategori di bagian supervised learning. Jadi kalau misalkan kita pelajari bersama nih di AI atau artificial intelligence, di sini kan kita mempelajari ada yang namanya machine learning. Jadi machine learning ada supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Dan untuk yang di bagian yang kita pelajari dua itu, dia supervised learning. Jadi kita perlu mempunyai data input dan juga output. Kalau unsupervised learning, dia nggak perlu output, tapi cuma butuh inputnya aja. Dan sedangkan untuk reinforcement learning, dia itu ada interaksi sama lingkungan. Jadi kembali lagi untuk yang keduanya ini persamaannya antara regresi dan juga klasifikasi itu sama supervised learning, tetapi untuk perbedaannya di bagian outputnya. Kalau yang di regresi numerical, kalau klasifikasi itu kategorikal. Kalau klasifikasi itu kategorikal. Kalau misalnya yang regresi itu dia menggunakan numerical. Oke. Kalau misalkan nih kita sebelumnya kan kita pakai yang namanya host price kan. Kalau regresi kan dia ini bentuknya harga angka. Gimana caranya dari target ini menjadi klasifikasi atau kategorikal? Ini ada salah satu cara. Misalkan kalau misalkan untuk harga ya, kita bisa pakai namanya klasifikasi berdasarkan misalkan harganya dibagi empat nih. Ada yang paling murah, terus naik lagi itu ada low price atau eh, harga rendah. Terus ada yang medium price sama yang paling mahal. Kan bisa jadi empat tuh. Jadi berdasarkan harga itu bisa kita coba klasifikasikan berdasarkan empat kategori itu. Misalkan nih saya pakai ini ya Excel nih. Oke, jadi saya pakai berdasarkan kuartil. Jadi kalau misalkan I3-nya ini masuk ke kuartil di bawah dari kuartil satu atau 1/4% dari angka yang ini, itu dia akan masuk ke satu. Tapi kalau misal dan itu kategori namanya very low price. Yang kalau misalkan dia masuk ke kategori yang kedua, dia masuk ke low price. Yang seperempat yang ketiga, dia masuk medium dan terakhir dia masuk ke high price. Di sini terus kita tarik dan belum coba di sini. Kalau misalkan nih di bagian klasifikasi itu nilainya itu jadi kategorikal, tapi yang kita masukkan nilainya itu tetap ini kayak misalkan angka 0 maupun 1. Jadi kan kita sebutin ini ya, ada very low, low, medium sama high. Nah, kalau misalkan di sini kan medium price nih, ya udah berarti dia masuknya satu di sini. Selain itu dia masuk nol. Jadi biar untuk memudahkan kita pakai ini ya, pakai kode dari Excel. Jadi di sini ya, kalau sampai sini
very low dia satu, kalau enggak ya nol gitu. Kalau di sini low dan seterusnya sama. Terus kita drag ke bawah. Nah, jadi untuk nilai dari target yang kita akan masukkan ke dalam MATLAB itu angka-angka yang ini 0010 gitu. Itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam MATLAB. Selanjutnya how to operate this MATLAB lah. Oke, sebelumnya kita kan sempat pelajari yang terkait ini ya workspace ya. Jadi pertama kita masukkan workspace-nya secara manual. Kita masukkan inputnya dan juga targetnya. Oke, kita masukkan input. Jadi di sini inputnya ini dari crime rate sampai rasio. Ini kita semua copy paste ke dalam sini, MATLAB. Terus kita lanjutkan ke transpose. Bisa pencet ini aja langsung ya. Jadi biar nggak perlu pakai command window. Selanjutnya untuk yang target, kita masukkan bukan yang ini, bukan yang ini ya tulisan nih, tapi angka-angkanya. Karena angka-angkanya ini mencerminkan dari klasifikasinya gitu. Jadi uniknya klasifikasi itu, jadi bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk angka. Jadi 0001 gitu. Kita masuk ke sini dan jangan lupa juga kita buat transpose. Ketika udah selesai, kita udah bisa memulai and start yang ada di sini. Nah, nanti kita masukkan pattern recognition. Kalau sebelumnya kan regresi kan ini fitting application. Kalau di sini kita pakai pattern recognition ya. Oke, ya. Ketika udah selesai, kita masukkan select data input dan juga outputnya, targetnya. Lalu kita next. Di sini juga kita bisa memilih-milih trainingnya berapa persen, validasi berapa persen, testing berapa persen. Dan di sini saya coba pakai defaultnya ya. Dan hidden layernya juga, sorry, hidden neuronnya bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita, saya pakai yang 10. Ini perbedaan dari regresi sama ini. Kalau di sini kan cuma ada satu aja pilihannya, yaitu gradient back back propagation ya, atau misalnya metode ini namanya softmax. Cuma ini aja, jadi langsung kita train kan. Di sini, ini how to conduct-nya sampai sini aja untuk yang di bagian pattern recognition-nya atau klasifikasi. Sedangkan untuk yang di bagian melihat kinerjanya, di sini kita bisa lihat di sini CI, CI. CI ini maksudnya cross entropy. Jadi kalau misalkan semakin nilai yang semakin kecil itu semakin bagus. Kalau I-nya ini dia itu persen error. Dua ini untuk menilai performanya. Ataupun kalau misalkan kita kepengen lebih detail lagi nilainya, mana aja nih, berapa yang benar, apa namanya, klasifikasi yang mana deh yang salah. Itu kita bisa lihat di sini, di plot conversion matrix. Sini nanti akan tertampil matriksnya. Contohnya di sini. Ini untuk yang di kinerja di bagian training, ini untuk validasi, ini tes, dan ini all. Misalkan kita lihat di bagian all-nya aja ya. Untuk yang lainnya bisa teman-teman menyesuaikan. Di bagian all sini, misalkan targetnya itu di kasusnya ada yang satu. Satu itu apa tuh tadi? Satu itu kan terkait dengan ini, very low price. Untuk yang dua low price, yang tiga medium price, yang ketiga, yang terakhir empat high price. Ya di bagian satu, di bagian very low price, dia itu dari sekitar 100% ternyata ada 111 kasus yang dia jawabannya benar di outputnya. Tetapi ada 12 yang salah. Yang seharusnya satu, dia bacanya itu malah dua. Yang ketiga, ini ada nih. Yang satu sebenarnya tapi dibacanya tiga. Dan terakhir, sebenarnya satu tapi dia bacanya empat. Dari 100% yang benar itu ada 87,4%.
dan sekitar 12,6% itu dia klasifikasinya salah. Dan ya itu untuk cara bacanya ya terkait coefficient matrix. Dan untuk kinerja totalnya ini sekitar 76,1% dia klasifikasi benar dan 23,9% itu ada yang salah. Ada di sini teman-teman bisa coba otak-atik di bagian barangkali neuronnya kurang banyak atau barangkali tes eh, data trainingnya kurang banyak juga. Jadi antara apakah neuronnya kurang kebanyakan atau kecilan yang di sini ataupun di sini dia butuh training lebih banyak. Itu bisa teman-teman variasikan di mana yang benernya. Oke, selanjutnya ini untuk kalau misalnya ke pain function kayak sebelumnya tinggal dipencet di sini, nanti akan muncul functionnya seperti apa. Dan untuk kepengen melihat save all result juga bisa dari sini. Oke, ini untuk eh materi terkait klasifikasi. Selanjutnya teman-teman bisa coba eh, cara ini dengan data dari teman-teman sendiri. Terima kasih.